kaumnya Nabi Musa itu iman nggak kalau Musa sebagai Nabi? Nggak, jawab saja. Iman kan? Ya saya ulang lagi. Ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu Nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah. Terus minta penjelasan mereka. Itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala taskil hats, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi lan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho min Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan, ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah. Dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqqi bil haqqil wadih, apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir. Ya wong goblok tapi nulis. Bahaya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa, semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air. Illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau sainun misalnya, atau ila yakuna fi udwika damun. Nah, khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah, atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami sainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, stres, atau sarafnya. Nah, atau yang cacat nasibnya, itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak ini tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafdz, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti karena fala budda minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima madha adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris? Pak Haris saiki alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah, kalau itu tidak kafir. Ya banyak yang tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, Pak Haris saiki payu rabi, itu boleh karena dulu kemarin enggak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap menguruskan, ora payu. Kangelan milih lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa memilih, bukan karena tidak payu. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok nek apa? Mbah kula niku goblok. Nek kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Mane kula sakniki wong goblok tambah takdir.
Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron secara sukare atau enggak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya enggak alim, bapaknya enggak alim. Kok aku alim kok enggak sopan gitu. Ya, bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Lah bapaknya mau coba baca ra iso kok putune maca mahal itu kan enggak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sama orang goblok bisa anggap aja ngono maksudnya. Aslinya ya orang ngono ya goblok tenan maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga diri ini, no? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama. Dan akhirnya, ini adalah pelajaran berharga yang kudapat di tanah kelahiranku. Masih banyak yang salah nih. Revisi. Bagaimana aku punya motor? Ini sedikit lagi selesai, Bapak. Sebentar sudah bisa tes jalan itu. Nah, tadi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa? Sekarang hari apa? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Mahat Ali Sidogiri. Terus Kamis saya di acara Leafas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok Kudus, pondok kajian. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang nganggap yang harus itu wakaf ya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna. Yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah. Terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya, di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak beda Pak Haris karena kalau keliru isi di sini guru. Jadi sampai enak keliru pantas. Ijek santri anak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bingkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asing itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid ae sing ngotot, nak bukan jenis sakta, nak bukan jenis wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu.
Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti. Orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah, jejak. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Haris kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Haris kamu jangan rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan rabi Zainab terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab maknanya Arabi ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah. Itu mesti semuanya jangan. Lah ngono kok ora ro semangat ali, malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono. Oh tak yang ora dadi mata. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak paham. Tapi nak paham iki ya rada halal loh. Di sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana man ta'ala min marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Man ba'atsana min marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam fa'atana mimar qadina sing nangekno aku sapa terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji mahatali. Pokoknya kayak cilik pokoknya ngono sih. Agar ono takok, kenapa, Mbah? Pokoknya ngono. Lah saiki pokoke wis kudu kok mareni, saiki wis mahatali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawab. Lah untuk memastikan itu ditak dong ya. Dong. Alhamdulillah bebo pinter. Nak pintere jelas dulu sing bebos. Urutane bebos sih, mantas sabab di komen bahwa jadi nak orang pinter ya gaya. Jadi umumnya orang alim kan serbanan, sampai orang serbanan perkaranya mantas sabab di komen. Dituri ku pinternya apa serbanan itu. Mau niru bahasa hal, niru alimnya kangelan, terus mau niru serbanan, wah mata enak uang. Jadi urutannya niru alimnya sih, mau nak sebar alim. Serbanan, kesuwan, sing gampang sih. Sing gampang ya. Gampang di alim sih, apa serbanan sih lagi alim coba. Tapi akhirnya nanti alim apa enggak ini yang niru serbanan. Repot ngomong, repot. Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, sakta, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling diganti alinea atau diganti baris. Misalnya ya Sri mengatakan dan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti koilnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu. Solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang enggak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf,
taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang manfaatana memarkotina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hada ma'wadar rahman. Nggak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hada ma'wadar rahman wa sadaqal mursalun kan nggak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hada min kalamil mustafhim wa hada min kalamil mujawib. Lah untuk memastikan gimana ya ditaktek saja. Ya taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sah. Ulama lain enggak, ya bilang itu waqaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf wasol, yaitu tidak ada wawu. Dong ya. Gampang tuh ilmu? Gampang berterang loh, gampang. Mikir dhewe belok ya. Tidak meyakinkan blas. Lah nak orang ngalim ora kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke Pak. Murid bantah guru gak. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi, Pak? Guru aman main gertak ya rata ngene. Sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Tapi zaman akhir ben ngono rame-rame dunya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok ora takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman. Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Lho betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salaman. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong cepet cangkem apik ra iso. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita, kalau kamu habis sholat, boleh nggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti singkarawala itu salaman untuk orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus ngono-ngono itu di tengah-tengah itu rakyat naik, itu cangkem melek. Maksudku ini loh, kowe lah tak warai hujah itu menora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku. Berarti terus arep nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darani rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus milih. Sampai yang ngono naik goyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian, ijek tirakat. Ijek tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik tirakat. Iku ngempet omong. Jadi kesannya kan padahal aslinya orang payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh. Sah. Audi konco goblok era karuan. Itu tiap musyawarah mungkin habis musyawarah mesti ngomong ini Pak. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai.
setiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawa untuk tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawa saya tetap tanya. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulanya aku tetap jawab. Mergo nek iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, repot sama mineral repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Hadasana sabu al-Bukhari wa al-Bukhari. Misalnya pola Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis rawahu Bukhari. Terus ya wa sahahul Albani. Waduh. Malah do Albani barang ribet kan. Ribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar apa. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang malku ira Rasulullah bena amro ini ilah taro aisaruhuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak maksiat urip wis gampang lah. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik itu ya nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik itu Rabi Zainab be istri sing gelem aneh-aneh. Ora apa repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik itu untuk ustaz apik adalah sing gelem kok repot. Wah, milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamalia, wa Malia, wa Hasadiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu. Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis. Bar. Akan repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro ay sarohuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi. Ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit. HP kamu off-kan, maksiat enggak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, janjian berdemenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji on dan off itu enggak ada hubungannya. Tetap yang menentukan itu status fikih. Ora tau ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya benar orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta enggak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia agar semua kitab raiso jadi ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal sini ya bodoh aja, prototak itu. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya orang disangka nak pintere kok. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul ana ji'ta bil haq
kok tidak membuang sifat yaitu al-wadah, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fima madha anta minal kadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsir qaulul ana jita bil haq ay bil haqil wadah. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi ay bil haqil wadah. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal adkar. Di dawuh Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la budda minaz ziyadah. Atau wa kadza wa ka wujubil i'timad minaz ziyadah. Jadi wa kadza wa ka wujubil i'timad bi ziyadati. Ini rujuk model Bajugan. Jadi artinya gini. Termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan, mau teopo wae wajata kang metu sira hu ing ma minal adkar sing pira-pira dikira. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairi lan yan muharrar min kutubil fiqh sing pira-pira kitab fikih. Faktamit mongko kudu tetanggan sira hu ing mazidtuhu ngono wis asane wae mazidtu. Dadi utama wajadtahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu. Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu nanti domir gampang. Ad-domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau meriwayat mobil makna. Sana tak kowe. Paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita muharrar. Tapi kalau muharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe, jal-jalun lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musannaf. Pancen riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan. Maka ikut saya saja. Yang muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis, kira-kira seperti itu. Dong ya? Nah itu soal rujuk terserah, pokoknya mana nih? Ya soal ad-domir fit, malah nih faktamit mongkon nyecekelano siro hu eng kono-kono, atau hu eng ma wajatta min ziyadati, apa? Ma wajattahu min ziyadati, atau hu eng ma abdaltu min lafzil muharrar. Soal tahun ini musim penting paham, no? Terus dari Imam Nawawi, mulanya ulama dulu semua ulama itu pede. Kalau nggak pede kan goblok. Cuma ben pantas muni tawadhu, paham ya? Aslinya semua ulama itu pede. Karena beliau meyakini dia yakin benar. Lah, alhamdulillah wong bodoh itu jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama aja mau tawadhu, kenapa? Ini ya bodoh tenan itu anak-anak. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus mengikuti saya, tidak mengikuti yang di kitab muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wajine mon. Fa inni monggo sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkitno ingsun hu ing ma zidduhu minal muharrar to ma zidduhu alal muharrar min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al-mu'tamadah kang digawe cecekelan. Fi naqlil hadis. Liktina ahlihi krono oleh nenani ahli hadis bila fi kelan nakot persisi hadis. Bikhilafil fuqaha hale berbeda ni para ahli fikih. Fa innahu mongko satune fuqaha ya tanu naiku tenanan sapa fuqaha ghaliban ing dalam kakrai mau gimana lu kan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi nak wiridan kita muharrar apa dhewe nganggo sing lafat kuwae mergo persis hadis. Sing muharrar opo riwayat bil makna sana tak kuwae. Paham ya? PD ulama kabeh nak kowe kan kok nggih ngapunten nggih nak kula maos kitab nak leres gesane Allah nak salah samping kula jare sing ngaji kok guru wis ora sering salah ning karuan Allah ya bakal salah dul ngono kok omong-omong nak leres samping Allah mesti wae Allah ora bakal kula nak salah ki ngapunten kok salah kakean ngapunten nak siji loro kakean prai dadi kiai anak-anak. Ya salah itu pantes-pantesan. Misalnya sak Mahat Ali ya 5%. Nah sak aku ya 0,0, gue pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan nak menuso. Ya gue lucu-lucunan, aku yang menuso. Jadi ya tapi yang 0,0 sekian. Pak Haris ya, pirang-pirang salah. Pirang-pirang, jangan mau kita salah.
Ya sama hari loro aja pantes. Tapi nak maca mabate yo. Mabate wis 2% bangkune. Nak maca mahali ya salah ya pantes 2% saja. Nak kangkang iki piro santrimu sampe ono 10%. Ora kabeh ora pantes. Piro Kang? Salah ben tingkat error e. Nak polling ning gone apa? PK apa polling ning kampanye apa sih? Lembaga survei. Itu margin error e. 0%. Masa kowe kalah mek lembaga polling? 0% ya. Margin error e sampling 2%. Masa kowe moto kita kalau iso guru. Masa kalah mek lembaga apa? Repot. Itu kali orang cerita santri guyonan tapi guyonannya orang santri latihan ngaji maca walam tarjiman. Wih sing takon iki Pak Malan lam tarjiman apa gurune golek kamus gak ono madatul kalimah lam tarjiman kabeh kadane ora kok dadi gurune curiga kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tarjiman jebule bapak macane walam taro jaman akhirnya gurune dol macane iku walam taro jaman. Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'ah, ora delok jaman ing dadi diabrak walam tadi. Pak kok gurune yo mikir opo to. Kok lagi yo entek kamuse kanthi mati yo ora ono. Barang sese gurune curiga yo opo. Cek dong kitab itu jelas. Ya ning takrib lho kitab takrib iki mulai bab tentang walam taro. Diwaca diabrak kok. Ya rusak. Repot so. Tapi nek nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya nek Mahat Ali we goblok meneh liyane. Mana harus kau dapat Haris, kau nak ano matali sudah, aku diudah, aku seratnya, kau isen, maksudnya aku alim nggak tekok nak orang ya. Kalau nu termasuk orang yang nggak suka seremonial, maksudnya itu, ya nak alim air, asal sudah. Karena setahu saya bangun ya atau tinggi sudah, bahasa ya atau tinggi sudah, aku ya atau tinggi sudah. Jadi kau termasuk kita. Lah aku takut, sementing wisudane ta alime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sementing wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa, wisuda. Tapi ora orang nganggur, atiku lega ya tak. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama cara sere. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kalau rabi resepsi itu jaga kayu rabi, ora penting. Yang penting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu aja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Mau baru wisuda tak tahu sinau. Mus lolos iki wisuda. Musim doa ini Gus Bawa celoko. Padahal doa ngaku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang. Tapi kok ibu amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih diam gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU kalau aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Diangkat yo tetep kiai yo tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat yo ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran.
Ya coba, ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbak Sahal juga Rais Amlah, uang tetap sepakat. Alim. Sejak zaman tadi orang Islam, mesti dianggap, beli dari mana jadi. Mulanya misalnya aku suatu saat ketemu kabar, Haris ketuamu, ini asal besar. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram, kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang meskipun dia imam masjid penceng. Sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopati, masjid sing elek, tapi sawai itu min auliya illah mergo kita sholat di masjid yang elit di belum pemerintah sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu suudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Pesan saya yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat ali wisuda terus rasa alim tak akan mau mahal. Apa kalau kamu serius tak tes. Yang enggak lulus ujian saya enggak diwisuda, ora takut galau. Saya anak wani. Ayo anak wani. Nanti tak matur nek Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu enggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu enggak lupa ilmu. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya wali tapi beliau ditekir imam masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas. Jika saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau temuin rawan, takrib rawan, mabadi itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor itu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca Iqna, baca Mu'in. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya namanya. Tak juga mulai sekarang. Nak ben sing lulus itu. Hari sing lulus borak. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu udah baik. Pokoknya tadi maqiyira Rasulullah bena amro ini illa khara aisaruma malam yakun. Sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa. Nak biasa dapat tenang. Aduh sering. Nah saya itu memang ingin ya, saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen nak ketemu Allah itu selamat hati saya. Artinya saya tetap pakai konstitusi sing dimiliki karena Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat karena itu benuman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya walladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang soleh indallah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indallah. Meskipun secara duniawi
pemimpin saya adalah ketuamu MUI. Tapi saya tetap yakin ini secara dunia. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Dia tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Itu cuma kurang ajar hukumnya pangeran karena ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu iki gak ketuamu, iki MUI lokal, iki bisa saja nih alam lebih alim. Tidak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul, yang ya seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu, dia bisa dia hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau bersok di daerah pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i, itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni, padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta, di mana-mana, di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara sereng. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi Mahatma Ali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca mu'in, padahal nggak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, jadi wisuda yang alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab. Wah keren betul. Seremonial untuk hakikate. Kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo rapayu rapi suwan sanduke. Repot. Saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar 1:30, sorenya saya nyari, saya bilang ke istri saya, Dik, saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas. Tak cari, saya yang datang. Saya cari, meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya bilang gini, ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti gak banyak makanya saya dimana-mana guyon, aku ulama akhirat, serodionya serat tarik. Artinya KTP saya di akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya ini, sumur 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya 2, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang itu habis. Kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Bahasa punya teman-teman yang orang banyak yang tahu, Mbah Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihormati. Meskipun juga hormat orang-orang populer karena ini yang bawa syiah, yang bawa apa? Syiah. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istaqobal wa minkum taqabbal. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan benar-benar Amirul Mukminin dohiran wabatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya benar-benar Amirul Mukminin dunia wa itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar? Bahasa itu sering nyari kiai-kiai yang umum, termasuk di bahasa saya di pernah Pak di Balik saya. Beliau yang datang, beliau yang nyucuk orang itu yang nyucuk bahasa, karena bahasa orang alim alama. Namun juga begitu. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i. Syekh Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya. Kayak Ad-Dabbas guru-gurunya itu. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng yang sempat ngendikan rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as-as akbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren harus kita baca.
Meskipun aja kebablasan, kok ana wong edan tak tutup nang ana nabi itu. Keterusan ae. Maksudnya orang alim yang kumpul itu pasti antara orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nurnya. Ada sandinya. Aku takut carane iki Gus, alim sing ora. Takut. Agar alim sing mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu tidak mungkin, tidak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean enggak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiai NU, ada kiai yang di. Kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap. Coba misalnya Basal dan Islam, orang terhormat, orang alim bisa. Sama dengan Bapak itu tidak Islam, orang yang hormat karena alim bisa ngaruh. Dulu Mbak Mahfud ya. Jangan masalah, Pak Hamid Pasuruan juga ada orang Islam. Malah Islam sih nyucap nambah Pak Hamid Pasuruan. Ya kan? Kalau saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam. Tapi yang ngakui hukum hakim supaya clear. Jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia. Jangan sampai. Alhamdulillah mindali. Jangan sampai. Buat terus. Nah, makanya nanti setelah wisuda, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya. Kalau lolos ya berarti tamat Mbak Ali zahiran. Kalau yang enggak alim berarti tamat secara jaket. Ini bukan gojlok, ini motivasi. Jadi memang harus seperti itu supaya serius. Kata Habib Abdul Al-Haddar itu begini, Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Suatu saat kelembagaan ilmiah itu ada lembaganya, yaitu jenis Hayatul Ulya, lembaga tertinggi. Dan ini punya otoritas menentukan halal haram. Terus kata beliau, orang alim kultural harus lebih kuat ketimbang ini. Kalau tidak habis, agama habis. Contoh gampang misalnya KHI ya, kompilasi hukum Islam. Misalnya begini, saya jadi hakim agama. Memutuskan seorang cerai itu kan setelah keluar surat merah, surat cerai. Tapi kalau kita secara fikih asal lafaz itu sorikut tolak, ya asal mentalak dengan lafaz sorikut tolak maka hasolat tolak tawakoat. Nah, nggak ada daerah sebaik Pantura dan semua daerah yang dijaga ulama. Daerah yang dijaga ulama itu begini, misalnya Zaid mentalak istrinya secara sorikut tolak, maka wakoat. Sehingga meskipun belum diputuskan oleh pengadilan ada surat merah, sudah ada jima, tidak kumpul serumah, sudah sesuai aturan tolak bahwa ini sudah orang lain karena dijaga oleh ulama. Tapi kalau di kota karena tidak ada ulama, itu nyuwun sewu. Kalau yang lanang mati kok warisannya banyak, itu ya kita tetap minta warisan. Kita kan masih suami istri. Pensiun juga gitu, kita kan masih suami. Dan banyak yang masih serumah, alasannya kita masih suami. Karena hanya bergantung hukum formal. Kalau belum ada surat merah, namanya belum cerai. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdul Haddar, kata beliau, Hayatul Ulya silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI. Karena negara butuh standar resmi tolak pada surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Nah, daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman. Artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih, ada seorang pensiunan janda polisi, sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tapi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya, ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kami ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai.
Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nah saya berharap, makanya kenapa saya menerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah, sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan di, jalan bareng bisa kok. Ya kan di jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semuanya. Enggak tokoh-tokoh ini sampean, sing anut kiai kan gitu semuanya. Kalau cerai, ya tetap enggak seru. Enggak seru. Mas soal proses pengadilan biar proses negara tetap diurus, tapi tidak ada jima, enggak kumpul serumah, enggak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama yang senang, negara juga senang. Jangan negara itu Allah bisa didengerin. Oh, teroris itu mana-mana. Kita dengerin, sudah kita dengerin nggak masalah. Lalu hukum ini kan nggak saling bertabrakan kan nggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue melantai KTP, cukup lah kan. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilah, karena ngajiku rahatat. Sehingga kena ngomong takok, semisana, ono cawe itu abe kawin, bapaknya jadat itu melebu majnun apa mukhtalun nador. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku tahu Gus Bae kok repot. Meskipun gue sarjana Mahat, lu saya pernah ditanya, "Iya Ustaz sama Haris wong Jogja." Ono cawe itu ape kawin. Bapak itu jadat. Jadat ya orang soleh. Yang ketakok ipak kalau badhe nikah nyuwun restune. Dijawab lana amalu walakum amalukum. Jenenge kiai jadat. Nah, iskalnya begini. Nak karwan edan kan nganggo mlebu takbir edan. Mukhtalun nadzar karwan takbir mukhtarun nadzar. Iki kiai mbok arani majnun kan ora wani sing ngukumi. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jagat. Mulane aku berharap Haris sampean udah jagat ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama mukhtalun nazar. Oh ya Pak. Lalu itunya gini, naik setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh santrinya ra trimo, iso mulang itu. Repot kalau seperti itu. Lalu intikalnya wali ke mana ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama mukhtalun nadzar itu menurut saya bagus mukhtalun nadzar. Karena nglebokno wong jadat ning majnun itu kayak berat. Nek nglebokno ning orang yang nadzar dadi ngene, au mukhtalun nadzurin walau fi amrin dunya iya. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, terus jadat itu mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak. Pokoknya ya, maksudnya alim di depan sampean, ya di depan dunia kan ada alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurunya, ya sama semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi ya kadile kabeh. Kayak gue nang kampungmu ya salim. Modal niki kajen piro 10 tahun, tamat apa Mahat Ali. Ayo kurang opo. Terus jakete dienggo ngalor ngidul lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan rasolat, nyon sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang. Itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong ra salat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Itu kayak apa suksesnya wali-wali. Begitu juga wong ra salat penggaweane tombok ubyuh. Iku nek anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Benda ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini.
Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati, tetep ngundang kiai kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokah ini? Fusakuhum, tolikuhum, itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa? Baiknya Indonesia. Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa a'la, lebih tinggi kayak tadi. Kayak apa ini? Jajal fasik-fasik nasional lah. Ada kawin tekani naik dok, dia ini rata koskus, gak lego. Wes kaya orang kawin. Itu bagus gak ada itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang. Kalau gak ada itu harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi seni, itu kita nanti nyusulinya lebih kesu. Itu makanya harus mikir. Dan pantas jadi mahal. Ini ngamuk yakin ngamuk orang-orang itu. Mereka jar-jar pakai toko, pokoknya anu petir, ya diundang. Aku nak ati lega toko, nara lega ya toko. Tapi nak gue alim tenan, nggak aku roh kabar, mesti ana alamat. Jadi ini ketemu sopo, gue tetap ana alamat. Kan nggak mungkin. Orang wong alim reaksi langit itu nggak mungkin. Karena wong alim itu patok ibu mesti direaksi langit. Ono sinyal baru. Karena orang alim itu nuru, apa? Wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal. Ya,